Pulau Lombok memiliki kekayaan adat dan tradisi yang sangat beragam yang masih mengakar hingga saat ini. Beberapa pelaku seni dan tradisi tersebut memiliki rekam jejak yang panjang, pengakuan publik, dan bahkan meletakkan dasar-dasar baru bagi pengembangan masing-masing cabang kesenian berbasis tradisional lokal. Salah satu basis seni tradisi yang masih kokoh bertahan di Lombok terdapat di Kecamatan Lenek. Lenek adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, yang lahir sebagai pemekaran sebagian dari wilayah Kecamatan Aimal. Berdasarkan Perda 9 tahun 2017 tentang pembentukan Kecamatan Lenek. Kecamatan ini terdiri dari 10 desa, yakni Kalijaga Baru, Lenek Baru, Lenek Daya, Lenek Duren, Lenek Kalibambang, Lenek Lauk, Lenek Pasiraman, Lenek Ramban Biak, dan Sukarema. Sampai saat ini masyarakat desa Lenek adalah merupakan salah satu wilayah yang masih mampu melestarikan budaya daerah setempat dalam lingkaran hidupnya, baik yang berupa upacara yang bersifat ritual maupun upacara lainnya. Beberapa upacara daur hidup yang masih dilestarikan oleh masyarakat desa Lenek diantaranya adalah upacara hitanan, kelahiran, perkawinan, juga kematian. Selain itu, ada juga beberapa upacara yang berkaitan dengan nilai agama, yaitu upacara ngejot setiap Idul Fitri dan Idul Adha, upacara bubur putih setiap tanggal 10 Muharram, upacara pembuatan bubur abang setiap tanggal 10 Safar, upacara mulut adat setiap tanggal 12 Rabiul Awal, serta ada pula upacara yang berkaitan dengan alam, misalnya begawe belau, upacara ngalu hujan, upacara betetulak, dan upacara ngayu-ayu. Potensi berupa tradisi kesenian ini berpadu dengan potensi alam yang dimiliki di wilayah ini. Beberapa tradisi misalnya dilakukan di sebuah pemandian bernama Loang Gali yang kini populer sebagai destinasi wisata khususnya di Lombok Timur, menjadikan tempat ini bukan hanya destinasi wisata berbasis alam saja, melainkan juga destinasi wisata berbasis budaya. Selain itu ada juga sebuah situs budaya tempat menaruh benda pusaka Sabuk Belo yang ditetapkan menjadi sebuah situs cagar budaya oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lombok Timur, yang memperkuat eksistensi wilayah ini sebagai wilayah yang syarat akan potensi kesenian dan budaya. Sejarah kesenian di Desa Lenek dipercaya sudah mulai dikembangkan sejak abad 17, saat di mana kebudayaan Islam dan Hindu Bali bertemu di Lombok. Hasilnya adalah sebuah entitas kebudayaan baru, budaya Sasak. Berbicara masalah kesenian di Lenek, memang kesenian di Lenek itu sejak 17 abad yang lalu, abad 17 yang lalu di Lenek itu sudah muncul aktivitas kesenian-kesenian yang ada. Bahkan senior-senior kami yang multi talenta sudah membuat semacam jenis tarian, ada gandrung, ada cimol dan lain sebagainya. Banyak sekali yang mereka sudah ciptakan, termasuk wayang kulit. Wayang kulit Sasak yang ada di Lenek itu ya sedikit beda dengan yang namun tidak keluar dari pakem dengan yang ada di kabupaten lain. Iya, sekarang dia berkembangnya kesenian kita di Lenek sejak para seniman-seniman kami itu dipanggil ke Jakarta oleh Pak Presiden Soekarno, terutama keberangkatan seorang maestro seruling yang namanya Ama Igok dipanggil ke Jakarta. Dari sana dia viral. Lenek itu mampu ke Jakarta dengan poton treng atau dengan ujung bambu, karena dia
dipanggil langsung waktu itu dengan Pak Presiden, termasuk waktu Soekarno juga datang ke Lombok, dia disambut dengan kesenian yang namanya grup Galian Lombok di sini. Nah itu jadi awal mula perkembangan itu, dan dipanggilnya Tandang Mendet yang mentas di Taman Mini. Terus tahun-tahun berikutnya juga tari kecimol itu mentas di Kekaisaran Jepang. Nah itu yang menyebabkan viral kesenian Lenek, walaupun waktu itu sudah terkenal Lenek ini sebelum merdeka juga dengan tari-tariannya. Di Lenek sendiri, perkembangan kesenian Sasak sendiri cukup pesat berkembang dibandingkan wilayah lain di Lombok. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya geografis yang memungkinkan interaksi antar wilayah berkumpul di Lenek, di mana secara topografi berada pada wilayah yang datar dan berada pada jalur perlintasan menuju dan dari Pulau Sumbawa, serta berada pada titik yang berdekatan dengan pusat kerajaan Selaparang di Lombok Timur. Sementara wilayah lain di Lombok seperti Lombok Utara, interaksi antar wilayah tidak semudah sebagaimana yang terjadi di Lenek, oleh karena topografinya yang berupa gunung dan perbukitan. Sementara wilayah barat Lombok pada saat itu secara kekuasaan banyak didominasi oleh kerajaan-kerajaan dari Bali yang berekspansi dan berkoloni di wilayah itu. Jadi Lenek pada waktu itu mulai dengan adanya seni perwayangan, kemudian ada gandrung. Gandrung ini dulu pernah terkenal di Lenek ini, gandrung di Lenek ini. Ya pada waktu itu yang nama gandrungnya ini si Alipah yang pernah dibawa ke pusat. Itu zaman Soekarno itu pada tahun itu. Jadi sejak itulah sebenarnya Lenek ini terkenal keseniannya, budayanya. Memang ada juga yang sebelum itu ada ya penari-penari atau seniman-seniman terkenal. Ya salah seorang itu namanya si Kilis namanya itu. Kira-kira di tahun 50-an itu. Nah, sejak itulah Lenek ini menjadi terkenal. Ditambah lagi dengan pada tahun berikutnya itu dibawa suling belo itu, dibawa ke pusat dulu. Itu salah seorang seniman yang namanya Maigok, itu tuang suling belo itu. Ditambah lagi pada tahun 1971 ya pernah main tandak gero di Taman Mini. Ditambah lagi berikutnya gitu, periode berikutnya, tahun berikutnya itu seniman-seniman yang lain, misalnya diadakannya parade atau event-event yang berskala bupaten, provinsi, bahkan ke Bali juga begitu ya. Pada tahun jelasnya 1988 kecimol ini pernah dibawa ke Jepang. Nah, sampai segitunya terkenalnya budaya atau seniman di Lenek ini. Sejarah panjang dan kuatnya tradisi kesenian di Lenek ini membuat wilayah ini mampu mempertahankan dan mengembangkan tradisi kesenian tersebut hingga saat ini. Tak peduli dengan arus perkembangan dan infiltrasi budaya global yang gencar menggerus perhatian zaman, kemampuan Lenek mempertahankan dan mengembangkan seni tradisi dapat dibuktikan dengan tetap bertahannya sebagai sanggar seni yang ada di wilayah itu. Ya, terutama untuk pembedaan sanggar yang ada di sini sekitar 6 sanggar. Sanggar seni Cupu Mas, dia punya keunikan sendiri. Ada 3 yang di sini, walaupun di sanggar-sanggar lain ada, tetapi di sini yang cuma dia ciri khas satu, tari pakon. Ya, tari itu adalah tari pengobatan. Setelah tari pakon, setelah itu tandak geruk dan kecimol. Itu ada di tempat lain, tetapi di sini munculnya gitu di sanggar Cupu Mas. Adapun hal-hal lain seperti gandrung, semua sanggar yang lain sudah mengadopsi tarian gandrung, termasuk tari
tari gagak mandi, tari darangindang dan lain sebagainya. Tetapi munculnya itu memang di sini untuk tari gagak mandi itu, Bang. Karena maestro kita yang Maharaya itu kan asalnya dari sini, dari Ramban Biak, Lenek Ramban Biak. Perkembangan kesenian di Lenek menjadi bagian besar dari perkembangan kesenian di Lombok pada umumnya. Dengan lahirnya kesenian-kesenian Sasak yang masih bertahan hingga saat ini, seperti wayang, koncer, barong tengkok, gandrung. Meskipun tidak terlepas dari pengaruh budaya wilayah lain, namun kesenian Lombok pada akhirnya memiliki pakemnya sendiri. Kalau perbedaan tari itu pakemnya yang membedakan. Jadi masing-masing daerah itu punya pakem tersendiri. Misalnya Jawa, Bali, Lombok, berbeda dia, Pak. Hanya itu. Tokoh-tokoh seni periode awal di Lenek cukup banyak dan meliputi berbagai jenis bidang kesenian, baik itu tari, wayang, sastra, dan musik. Kesejarahan panjang Desa Lenek dalam panggung kesenian Pulau Lombok tak heran melahirkan banyak tokoh-tokoh kesenian dari wilayah tersebut seperti Amak Tahim, Amak Hakim, Balok Dalang, Amak Igok, Alifia, Alifah, Sikilis, Bapak Husni, Bapak Sahar, Amak Mahrub, Amak Misdon, Amak Dahrum, Papu Amin, Balok Karang. Masa mereka adalah masa di mana kesenian Lombok era awal di mana kesenian merupakan manifestasi dan akulturasi berbagai budaya yang mewujud ke dalam sebuah pakem kesenian Lombok. Seni tradisi tersebut mencapai awal titik popularitasnya secara nasional oleh seorang seniman bernama Amak Igok, seorang seniman suling belo. Oh, kalau kita berbicara ini banyak sekali. Mulai dari perwayangan itu, dalang itu namanya Balok Dalang, itu terkenal sekali. Nah setelah itu ada namanya Amak Igok, ada namanya Bapak Husni, Bapak Saham, ada namanya Mak Mahrum, ada namanya Amak Misnun, ada namanya Amak Dahrum. Dari sastrawan ada namanya Papu Amin, ada namanya Balok Karang. Banyak sekali, Pak. Nah itu dia. Kalau sebelum Amak Raya itu senior-senior dulu itu. Perkembangan seni budaya Lenek terkatalisasi oleh hadirnya sosok Amak Raya yang banyak dianggap sebagai seorang maestro yang menjadi peletak dasar pengembangan tari kreasi baru Sasak. Nama populernya memang Amak Raya karena anak pertamanya bernama Raya. Namun nama asli sebenarnya adalah Saleh. Amak Raya alias Lok Saleh yang menurut beberapa sumber dilahirkan di Desa Lenek, Kabupaten Lombok Timur pada tahun 1933. Memang pernah saya dengar ceritanya dia hidup di 3 zaman. Dia zaman Belanda, Jepang, termasuk Indonesia. Jadi dia lahir itu sekitar 25-an ya, 1925-an. Itu menurut tanuknya dia. Jadi umurnya itu sekarang hampir 100-an lebih dia. Amak Raya ini. Dan karena kenapa kok dia awet muda, biasanya orang seni kan awet muda dan itu. Dan kelebihan Amak Raya dari seniman-seniman yang lain selombok ini, beliau bisa mencipta tari dan tabuh. Dan kalau dia bermain, dia yang ditonton sama orang, karena kalau main gendang dia nari, pinter. Itu Amak Raya. Dan apa kelebihan-kelebihan lainnya, dia jarang marah, selalu senyum. Desa Lenek memang terkenal sebagai desa kesenian, tempat bermuaranya para seniman tradisi termasuk Amak Raya di dalamnya. Ia aktif terlibat dan menghidupi berbagai kesenian tradisi, seperti wayang, teater, cupak gerantang, tari gandrung hingga gamelan. Keahliannya memainkan beragam instrumen musik tradisional tak perlu dipertanyakan lagi. Ia pun pandai membaca lontar, monyeh beraksara Kawi dalam tradisi kesenian Cepung. Tak sampai di situ, ia juga aktif mencipta tari kreasi dan gending. Bahkan saat tengah bercerita pun, ia kerap melantunkan gending atau memperagakan tariannya, gagak mandi misalnya. Kalau Amak Raya itu multi talenta deh, Bang.
dia sebagian besar alat musik dikuasai terkecuali seruling. Kalau yang lain mau gendang, mau reong, mau teropong, mau kantil, mau saron, mau pemugah, semua dikuasai. Termasuk dia juga bisa juga untuk nembangnya kalau ketika masih muda. Ya, pokok dia multi talenta gitu Bang. Jadi istilahnya kami punya maestro, kami sangat bangga sekali. Mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau itu menular kepada khususnya pada keturunan maupun keluarga yang ada di Lenek, termasuk seniman-seniman Lenek. Pada saat masa kecilnya, desa Lenek yang banyak dihuni oleh seniman-seniman tradisi membuat hidup Amak Raya penuh dengan atmosfer kesenian. Salah satu yang mengasah bakat Amak Raya adalah sosok Amak Tahim. Namun, tempaan aura kesenian desa Lenek membuat Saleh muda lebih banyak tumbuh menjadi seniman serba bisa secara otodidak sedari kecil. Amak Raya itu adalah otodidak. Dia tidak perlu belajar. Dia dari dulu kehidupannya, karena Lenek itu biasa milieu berkeseniannya, kita nonton sejak kecil, dia bisa niru dan lain sebagainya. Nah, itu kelebihan yang ada, bahwasanya Amak Raya itu memang kalau orang barat menilai dia ada di unik, dia itu ya termasuk manusia yang cukup langka dalam bidang kesenian. Kenapa bilang demikian? Ketika diundang di Art Center main gendang, bahkan orang Bali juga bisa heran melihat kalau Amak Raya itu bermain gendang. Nah, itu anunya Bang, lebihnya Amak Raya ini. Dan usia berapa beliau berkesenian Pak? Dia sejak muda dia sudah orang ikut bermain sama keluarga-keluarga untuk ikut berkesenian. Itu yang sepengetahuan kami dan kami dapatkan dari penuturan beliau. Raya itu belajar dari seniornya Pak. Yang saya katakan tadi kan banyak sekali senior-senior. Jadi tidak ada guru khusus itu, dia tuh belajar otodidak kayaknya. Itulah kehebatan Amak Raya. Terus tahu Bapak sejak usia berapa beliau berkesenian? Konon ceritanya dia sejak masih umur 10 tahun dia sudah bergelut dengan seni itu. Pergulatannya dalam dunia kesenian membuat Amak Raya bukan hanya menguasai tari dan alat musik tradisional, tetapi juga mampu menciptakan tari-tari karya ciptaannya sendiri. Tari-tari tersebut diantaranya tari pidata, tari kembang jagung, gending semar geger, gending pemban selaparang. Namun dari sejumlah tari ciptaannya itu, satu tarian ciptaannya yang paling terkenal adalah Gagak Mandi. Yang pertama yang sangat terkenal itu memang tari Gagak Mandi. Tari Gagak Mandi termasuk bagaimana gandrung. Gandrung itu gerakan-gerakannya itu disempurnakan. Pak Hamid termasuk seniman-seniman yang ada di Lombok Barat, di Lombok Tengah itu banyak mengadopsi karya Amak Raya. Contoh, ketika Dani Rahil berangkat ke Jakarta, alasannya oleh Dikbud bahwa membuat dokumen gerakan-gerakan tarinya Amak Raya itu banyak direkam lewat video lalu diikuti di Lombok Barat, sehingga Amak Raya itu tidak dicari kembali dengan alasan ada penggantinya karena lebih dekat. Nah, itu makanya cara-cara yang kurang elok waktu itu. Jadi tokoh kami seperti Dani Rahil marah sekali waktu pulang. Jangan sebenarnya kamu itu mau direkam, karena bagaimanapun tidak nanti ahli-ahli seni maupun penari-penari yang sekolah diisi itu pasti menyadap, itu katanya beliau. Nah, jadi seperti Pak Hamid, gerakan-gerakan gandrung yang mampu dia dipres, gandrung yang misalnya 45 menit bisa dibuat 10 menit, bisa 15 menit, bisa bisa dibuat 25 menit bahkan 30 tanpa mengurangi gerak dasar. Tari Gagak Mandi sendiri ia ciptakan pada tahun 1956 pada saat ia melewati Koko Sinta atau Sungai Sinta, di mana saat itu ia menjumpai segerombolan burung gagak dengan berbagai pola tingkah lakunya. Segera saja pemandangan itu membuatnya terinspirasi membuat gerakan berdasarkan pengalaman visualnya.
Kalau tari gagak mandi itu lahir, nah ini ketika Amak Raya datang di satu tempat namanya di Kokok Sinta itu. Di situ ada kan orang ada sawah musim baja. Di situ dia melihat burung gagak yang sedang melihat air itu berterbangan di atas air itu, kemudian turun mandi di situ. Nah, dari sana dia mengambil untuk mengaspirasi Amak Raya itu menciptakan tari gagak mandi itu. Memang di dalam gerakan gagak mandi itu kan di sana istilahnya pakem ada di sana. Ada pakemnya ngeluh-luh, nyeledet, ngepak, dan dia ada loncat-loncatnya di sana kayak gini kan. Dia gini, Bang. Nah, ini ada tari ketika dia sayapnya itu basah, dia sambil badannya, dan ada nyeledetnya juga. Nah, itu yang tari gagak mandi itu ada ngeluh-luh, ada loncat-loncatnya ketika di pematang dia sedang itu asik bersenda gurau dengan rekan-rekannya. Nah, ini yang keunikan daripada tari gagak mandi itu. Kehebatan Amak Raya dalam berkesenian sangat menarik perhatian warga desa, baik saat menari maupun saat memainkan alat musik tradisional. Ia sangat atraktif, baik dari segi gestur maupun mimik. Tak hanya raga, namun jiwanya ikut bergerak dan bersenandung dalam karya-karyanya. Amak Raya ketika dia masih muda, bukan nonton tarian, Bang. Dia berpasangan nama Wisnu namanya, kalau dia berpasangan main gendang, dia yang ditonton sama orang. Luar biasanya, makanya masyarakat Lenek banyak kagum bahwa kita tidak kalah dengan daerah lain sekalipun dia dari Pulau Dewata gitu dah. Ada kebanggaan kami tersendiri. Amak Raya juga tidak kalah hebatnya dengan maestro maupun pencipta-pencipta tari yang lain. Amak Raya ini dia hebatnya itu main gendang itu dia luar biasa sekali. Dia tuh sambil menari dia bisa itu Amak Raya. Di situ dia hebatnya Amak Raya itu. Makanya kalau ada penabuh musik tradisional ini dia jadi tontonan terus karena kehebatannya itu memainkan musik gendang terutama. Totalitasnya ini begitu kental terasa dalam setiap karyanya, seperti tari pidata, tari pakon, tari kembang jagung, gending semar geger, gending pemban selaparang, dan lain sebagainya. Sewaktu Bung Karno datang di Ampenan, kini Kodia Mataram, saat itu sekitar tahun 1958, Presiden RI pertama itu menghadiri acara bertema Persahabatan Indonesia-Tiongkok, dan Amak Raya bersama kelompoknya mendapat kesempatan pentas. Kalau tarian yang diciptakan oleh Amak Raya itu, nah terutama kami di Sanggar Cupu Mas, itu masih itu kita pertahankan itu, bahkan kita generasikan itu sampai hari ini. Ya, penyempurnaan dari Cimol ini yang segera berangkat waktu berangkat ke Jepang tahun 88 itu, mereka kan ada dari Dikbud dari provinsi, Ibu Sri namanya, dia datanya Amak Raya apa yang perlu ditambah, bagaimana tari itu bagus. Yang dibawa ke Jepang waktu itu kan ada 4, ada tari cepung, ya, ada cepung, Cimol, terus ada 5 ya waktu itu di tari-tarian yang dibawa ke Jepang itu. Hingga kini tari-tari kreasi Amak Raya terutama gagak mandi masih ditarikan beberapa sanggar yang ada di Lenek. Masih ditarikan. Ya. Ini generasi anak-anak muda kita yang di sini di Sanggar Cupu Mas, bahkan juga di Sanggar Bebadosan ada, di Sanggar Nelio juga kalau tari gagak mandi ini udah terkenal, bahkan di sekolah-sekolah juga. Karya-karyanya bahkan menjadi suguhan di Istana Kepresidenan.
baik itu di era Presiden Soekarno maupun era Presiden Soeharto. Bahkan karya-karyanya juga dipentaskan di luar negeri. Ini pencapaian yang luar biasa untuk seorang seniman daerah yang jauh dari jangkauan akses informasi. Sampai-sampai institusi sekelas Dewan Kesenian Jakarta saja menobatkannya sebagai seorang maestro. Ya pantas lah, karena dia bisa menciptakan semuanya itu antara musik dan tarian itu. Kan tidak banyak orang bisa itu, jarang yang bisa. Maestro itu adalah kelebihan seorang seniman yang mampu mengadopsi baik pencipta tari, menggarap tari, maupun tabuh dan tari. Terutama dia bisa membuat mengarang gendingnya sendiri dan termasuk tarinya. Nah, itu kelebihan seorang maestro, Bang. Nah, jadi dia melebihi dari seniman-seniman yang lain. Yang misalnya seorang koreografer pembuat tari cuma tari saja, pasti dia akan lari ke sanggar untuk menciptakan tabuhnya. Nah, kalau Ahmad Raya begitu dia menciptakan gerakan, sudah terbersit dalam pikirannya bahwa tabuh pun ada. Apa yang Ahmad Raya lahirkan sesungguhnya menerobos kemapanan berkesenian yang ada di Lombok pada masanya. Ia melalui imajinasinya menghasilkan kreasi-kreasi baru dalam seni tari Sasak. Maka tak sedikit yang menobatkannya sebagai seniman yang meletakkan tonggak tari kreasi baru Sasak. Kalau itu cocok tuh, pantas Pak, sebagai tonggak sejarah pertama kali pencipta karya tari itu, Ahmad Raya dengan Gagak Mandi itu. Ya karena kita tahu di sini satu-satunya lah kita tahu. Mungkin ada yang lain juga, tapi yang kita tahu itu dalam sejarah itu Ahmad Raya yang bisa menciptakan itu. Iya, untuk membuat tonggak tari kreasi baru, Ahmad Raya ini dengan munculnya tari-tarian yang diciptakan Ahmad Raya, kreasi-kreasi yang di masyarakat itu di Pulau Lombok mulai bangkit. Termasuk di Sumbawa juga mulai, kenapa kita tidak boleh kalah dengan Lombok, mereka berpatokan seperti itu. Jadi bermunculan setelah adanya seleksi seni juga di Taman Budaya. Nah, itu dia pergerakan dari Ahmad Raya selama ini. Karena kesohorannya dalam kesenian tradisional, tidak mengherankan kalau kemudian aktivitasnya dalam kesenian dilirik oleh pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat. Sehingga ia beberapa kali diundang untuk mengisi acara-acara kenegaraan seperti tampil di depan Presiden Soekarno di Bali tahun 1957, kunjungan Presiden Soekarno di Lombok 1958, dan tampil di Istana Merdeka di hadapan Presiden Soeharto 1990. Selain itu pada tahun 1988, ia diundang main di 3 provinsi di Jepang, Tokyo, Kagawa, dan Omiya, di mana ia menampilkan kecimol, perisean, gandrung, dan cepung. Pada bulan Desember 2013, ia didaulat tampil membawakan tari Gagak Mandi ciptaannya dalam program Maestro yang diselenggarakan oleh Dewan Kesenian Jakarta di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Pentas Ahmad Raya ketika di PRJ, Pekan Raya Jakarta, setelah itu di Taman Mini, setelah itu juga beliau itu pernah ke Jepang, ya, bersama rombongan yang ada di Lenek bersama Dikbud waktu itu, Ibu Sri, kepala Dikbudnya, Sri Aningsih. Nah, ini karya-karya besar, bahkan sering ikut di Jakarta itu festival internasional, mengikuti lalu Surya Warman. Saat ini Ahmad Raya sendiri hidup dalam keadaan yang penuh kesederhanaan, jika tidak mau disebut memprihatinkan. Di akhir-akhir produktivitas berkeseniannya, ia bahkan disebut-sebut menjalankan profesi apa saja untuk menyambung hidup. Belakangan, bapak dari 6 orang anak buah pernikahannya dengan Salma, istrinya yang ke-7, ia sering sakit-sakitan. Sekali waktu Ahmad Raya menjadi pengumpul ranting kayu di pinggiran dusunnya.
Demikian pula ia pernah menyambung hidup dengan menjadi pembuat batu bata dengan upah Rp25.000 untuk setiap 1.000 biji batu bata mentah. Hasil pentas di berbagai pelosok desa pun kurang mencukupi. Tengok saja, sekali melakukan pentas gandrung bayarannya cukup Rp150.000 dan itu pun harus dibagi 6 anggota kelompok. Nah, kalau menurut saya, karena kalau kita berbicara masalah kepribadian Amak Raya ini kan dikatakan maestro, diangkat sebagai maestro. Tetapi kayaknya tidak pantas lah. Seperti kehidupan yang dialami oleh salah seorang maestro. Jadi kita minta tolonglah pemerintah memperhatikan. Jangan maestro jadi pemulung, maksud saya Pak. Jadi supaya betul-betul diperhatikan gitu. Karena bagaimanapun dia adalah seorang maestro yang punya jasa luar biasa di bidang seni, khususnya yang ada di Renek ini Pak. Untuk Kabupaten Lombok Timur, NTB. Ya supaya kehidupan Amak Raya ini lebih bagus lah daripada yang sekarang ini. Ya, sesuai dengan nama seorang maestro itu. Layak enggak maestro hidup seperti itu? Kan gitu. Nah, itu harapan kami. Saya sangat berharap kepada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun yang ada di kecamatan dan desa. Perhatikanlah kehidupan Amak Raya ini. Masa seorang maestro menjadi pemulung? Itu kan tidak elok. Andainya Amak Raya ini hidup di Jepang, mungkin dia akan mewah, atau hidup saja di daerah lain. Karena yang namanya orang bergelar maestro itu kan bukan main-main Pak. Nah tapi sayangnya kehidupan Amak Raya itu tidak mendapat perhatian yang serius, tidak mendapat perhatian yang layak dari para pengambil kebijakan. Justru itu saya berharap para petinggi-petinggi, termasuk Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi, Kabupaten, termasuk yang ada di kecamatan juga, bantulah kehidupan Amak Raya. Karena dia adalah maestro Sasak sejati, maestro NTB, ya bukan saja Sasak, jadi dia maestro NTB. Nah, begitu juga Pak Menteri Kebudayaan yang ada di Jakarta, termasuk Pak Sandiaga Uno, kunjungilah tempat beliau jika memang ada hal yang untuk kita membuat kreasi-kreasi baru yang bisa menghidupkan pariwisata. Dengan reputasinya itu, penting sekali mendokumentasikan perjalanan kesenian agar dapat menjadi inspirasi bagi generasi penerus di bidang tari pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Seni adalah manifestasi budaya dan budaya adalah manifestasi dari karakter masyarakat. Dan perjuangan serta karya Amak Raya ini adalah bagian dari alur sejarah yang tak boleh ditinggalkan untuk memahami semangat dan nilai-nilai kearifan lokal. Dengan kata lain, ia dan karyanya adalah cagar budaya tak benda yang perlu diketahui masyarakat lewat sebuah dokumentasi yang serius dan komprehensif. Setidaknya seperti yang kita saksikan saat ini. Amak Raya adalah wujud seni tari mewakili suara masyarakatnya suku Sasak. Ini dia karya Amak Raya nih, yang namanya gambar.